Shadow Defender adalah sebuah software yang akan membantu Anda untuk melindungi komputer atau laptop dari perubahan-perubahan yang tidak Anda inginkan, maupun ancaman virus atau malware yang dapat merusak sistem komputer atau laptop Anda. Mungkin sebagian besar dari Anda masih agak asing dengan software bernama Shadow Defender full version ini. Namun saya yakin Anda pasti sudah tidak asing dengan aplikasi Dpris. Nah, program Shadow Defender full version ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan Dpris tersebut. Program Shadow Defender ini memiliki kemiripan dengan Dpris karena program ini juga bekerja dengan cara memproteksi sistem Windows kita dari perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan maupun serangan virus akibat menginstal program yang salah. Jadi di sini jika Anda mengaktifkan Shadow Mode, maka semua perubahan yang Anda lakukan akan hilang setelah restart atau reboot komputer atau laptop Anda. Namun, yang membedakan Shadow Defender ini dengan Dpris adalah kemampuan untuk memilih file atau folder yang tidak diikut virtualkan ke dalam Shadow Mode. Hal ini akan memudahkan kita ketika ingin menyimpan atau mengolah data yang diperlukan, sehingga setelah restart nanti data tersebut tetap tidak ikut hilang. Shadow Defender dapat menjalankan sistem Anda di lingkungan virtual yang disebut Shadow Mode. Shadow Mode mengalihkan setiap perubahan sistem ke lingkungan virtual tanpa perubahan di lingkungan nyata. Jika Anda mengalami aktivitas atau perubahan yang tidak diinginkan, lakukan reboot untuk mengembalikan sistem Anda kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wah, kalau dilihat dari fitur Shadow Defender ini, tentu lebih bagus dari Dpris, bukan? Namun, semuanya kembali pada diri kita masing-masing untuk menentukan mana software yang terbaik. Jadi, apakah memakai Shadow Defender atau Dpris? Biasanya saya kalau lagi ngeset warnet menanyakan dulu ke usernya mereka biasa memakai apa. Kalau sudah terbiasa Dpris, terutama pelanggan yang sudah berusia, untuk belajar lagi itu sulit. Atau ketika menghadapi sebuah masalah nanti biasanya akan menyalahkan enakan Dpris dibanding Shadow. Atau ketika hadirnya software Cyberindo, Gacape, Sisibut dengan proteksi-proteksinya sendiri, banyak orang merasa nggak nyaman. Saya bisa paham ketika orang mengalami suatu perubahan, mindsetnya dia harus dirubah dulu. Jadi, jika Anda ingin mencoba kemampuan dari aplikasi Shadow Defender ini, segera download dan install programnya sekarang juga. Tapi, ikuti tutorial video ini sampai habis, dan baru Anda melakukan eksekusi di komputer Anda. Jangan sampai Anda menerima pengetahuan setengah-setengah, sudah melakukan eksekusi, ketika salah Anda menjadi kebingungan. So, jika Anda ingin membuat komputer bebas perawatan, Shadow Defender akan menjadi pilihan yang terbaik. Beberapa fitur dari Shadow Defender mencegah semua virus dan malware, berselancar di internet dengan aman dan menghilangkan jejak yang tidak diinginkan, melindungi privasi Anda, menghilangkan waktu henti sistem dan biaya perawatan. Biaya perawatan ini yang paling perlu, terutama ketika Anda memakai komputer bersama. Jadi program ini cocok untuk di tempat kerja, warnet, rental pengetikan, dan lembaga pendidikan. Anda bayangkan warnet dengan pengguna setiap hari berganti-ganti, kalau tidak dikunci, bisa seminggu sekali harus install ulang, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dengan Shadow Defender ini, ketika Anda menghadapi masalah, reboot atau restart untuk mengembalikan sistem Anda kembali ke keadaan semula. Oke guys, ikuti terus tutorial dari tim Warnetku dan jangan lupa klik like and subscribe. Sukses untuk Anda. Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Shadow Defender, sang pelindung. Kita bisa search di Google Shadow Defender. Rekomendasi saya untuk downloadnya
kita bisa lihat dari Kuya dan dari Giga Purbalingga. Cara downloadnya nanti sama seperti guys bisa lihat di tutorial saya, tips mencari software di internet, lengkap link downloadnya. Jadi memang agak sedikit sulit karena banyak iklan. Kali ini saya tidak akan memberikan contoh karena seringkali muncul gambar-gambar orang dewasa yang akhirnya membuat video saya di YouTube akhirnya keblok. Tapi seperti ini, misalnya kita ambil dari Shadow Defender dan juga dari Giga Purbalingga, ini linknya cukup baik dan saya selama ini juga mencari software-software dari kedua link ini salah satunya. Misalnya seperti ini, kalau misalnya kita klik, nanti tidak langsung muncul link downloadnya. Ya muncul, please wait, kita minta nunggu, lalu generate. Ya nanti nggak langsung muncul iklan, kita harus beberapa klik. Nah sekarang muncul gambar-gambar orang dewasa dan juga pop-up yang orang dewasa, sehingga saya tidak bisa menampilkan karena nanti videonya diblok oleh YouTube. Tapi cara download seperti itu guys, bisa lihat dari tips mencari software di internet, lengkap link downloadnya. Linknya nanti bisa lihat di description. Tapi kedua web ini recommended dan saya sudah melakukan downloadnya di sini untuk Shadow Defender. Lalu seperti biasa kita ekstrak. Ya sebelumnya kita Windows Defender kita off dulu. Ya lalu di manage setting ini real time-nya kita off. Tadi kita bisa lihat ketika kita buka akan muncul pesan seperti ini yang membuat file tersebut tidak bisa dibuka. Ya ini contohnya, kalau tadi saya lupa menutupnya, akhirnya keburu keblok oleh Windows Defender. Ya ini untuk backup aja. Oke, itu tadi contoh ketika kita tidak melakukan exclusion. Jadi kita cari di sini Virus Protection, lalu di manage setting, ini nanti kita off, lalu di exclusion. Nah ini folder instalan Shadow Defender-nya kita, misalnya saya taruh di master, ini kita exclusion. Sehingga ketika kita nanti buka file instalannya, tidak akan keblok oleh firewall. Lalu kita buka di sini. Ini saya coba ekstrak here. S2Al. Oke, sudah. Lalu ini juga bukan petunjuknya, hanya informasi. Cara installnya kita klik setup. Oke, next. I accept. Next. Ini tidak ada perubahan. Lalu di sini next. Nah, ini kita mau pilih desktop icon, nanti akan muncul di sini. Lalu quick launch akan muncul di taskbar. Biasanya saya kalau misalnya untuk pelanggan atau biasanya dulu kalau untuk warnet, desktop icon ini tidak saya tampilkan karena nanti pemakai warnet akan tahu kalau ada dikunci Shadow Defender, sehingga hanya saya klik di quick launch. Tapi ketika saya melakukan pekerjaan untuk komputer user, desktop iconnya saya tampilkan dan saya ajarkan bagaimana cara dia membuka tutup nanti kuncinya. Oke, contoh kali ini kita akan buat ke desktop icon dan dua-duanya kita centang. Next. Ini juga install. Oke, setelah selesai komputer akan minta restart. Ya kita kasih restart karena nanti akan ada perubahan besar di registry. Oke, setelah restart nanti kita bisa lihat di sini ada shortcutnya Shadow Defender. Kita lihat di tray juga ada Shadow Defender. Nah kalau warna kuning seperti ini berarti Shadow Defender-nya belum dikunci. Kita coba buka. Ya cukup klik 2 kali lalu dia minta register. Kita klik register. Nah
serial numbernya kita ambil dari keygen. Ya, kita klik dari keygen, nanti muncul keygennya, kita generate, lalu ini kita copy, kita pastekan di sini, kita klik OK. Oke guys, ini tampilan dari Shadow Defender. Pertama kita lihat dari sistem status, ini isi drive C-nya, informasi. Lalu di mode setting, nah pengunciannya ada di sini. Jadi kelebihannya dari Shadow Defender ini adalah kita bisa memilih dan merubah drive yang akan dikunci itu tidak hanya pada saat sekali saja. Tadi misalnya sekarang saya mau kunci C-nya saja. Besok berikutnya saya berubah pikiran, D juga dikunci. Itu bisa. Nanti saya akan informasikan cara buka tutup kuncinya. Lalu di file exclusion, nah ini juga salah satu kelebihan dari Shadow, kita bisa add folder. Jadi misalnya di file dokumen atau misalnya file download bisa saja kita exclusion. Misalnya di sini saya ambil contoh di dokumen. Oke. Lalu apply. Nah, sehingga perubahan-perubahan di C user 182 dokumen ini di file dokumen, di folder dokumen tidak akan dikunci. Lalu registry exclusion kita juga bisa melakukan pengecualian untuk registrinya. Jadi nanti mana yang akan dipilih. Lalu commit now ini tidak perlu. Lalu di administration. Di administration ini kita default adalah seperti ini. Jadi start Windows otomatis dia akan start, enable try, enable desktop, enable self. Nah password. Nah password ini menurut saya perlu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak kasih password, orang bisa buka tutup atau salah klik, jadi nggak ada gunanya memakai Shadow Defender ini. Lalu notify yang lainnya tidak ada perubahan. Oke. Lalu di about ini informasi mengenai Shadow Defender. Nah, di administration kita enable password. Lalu isi password ini contoh 1234. Lalu confirm 1234, klik OK. Sukses. Nah selesai, kita jangan langsung menguncinya dulu. Kenapa? Karena bisa jadi Anda salah ketik. Biasanya mungkin kalau misalnya keyboardnya error, kita nggak tahu. Jadi kita harus tes benar nggak yang kita ketik passwordnya demikian. Karena pernah kejadian, waktu ngeset warnet, sudah selesai semua, dikunci, bukan lupa password, tapi rupanya waktu bikin itu keyboardnya misalnya 1234, angka 4 itu nggak ketekan atau 2 kali, itu membuat kita repot. Lalu kita tutup dulu, setelah itu kita buka. Ya, ini passwordnya 1234, benar atau tidak? Oke, benar. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana mengunci drive C. Oke, sekarang kita coba untuk mengunci. Kita lihat di sini di warna kuning, kita klik 2 kali, password 1234, oke. Nah, cara menguncinya di mode setting, kita pilih drive yang akan dikunci. Di sini saya akan memberikan contoh, drive C, lalu enter shadow mode. Ini kita klik, pilih enter shadow mode on boot, oke. Oke. Ya, sekarang kita lihat di sini warnanya sudah biru. Nah, ini ada tampilan seperti ini, nanti bisa kita hilangkan di administrasinya. Oke, sudah warna biru. Sekarang kita coba tes. Kita buat folder di sini, lalu kita buat folder lagi di sini. Apakah dia benar terkunci? Bentar, saya lihat dulu settingannya. 1234. Ya, di exclusion kita lihat.
simpan file di My Document folder dan juga teks. Nah, kita bisa lihat di desktop kita buat folder, lalu di dokumen kita buat folder dan juga file, dan di sini posisi settingannya adalah My Dokumennya di exclusion. Oke, sekarang kita coba kita restart. Oke, setelah restart kita lihat folder ini hilang, ya. Dia dalam posisi terkunci. Kita lihat di My Document, folder ini masih tetap sama. Berarti proses penguncian ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana cara membukanya? Misalnya Anda tiba-tiba membeli printer baru lalu perlu diinstal. Cara membukanya kita klik Shadow Defender ini, atau bisa dari shortcut ini, klik 2 kali, lalu password 1234, oke. Oke, di mode setting kita klik Exit All Shadow Mode. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Ke administrasi, lalu Enable Desktop Tip. Ya, hilang. Oke. Sekarang tapi nanti akan muncul lagi karena ini posisinya masih dalam terkunci. Sekarang kita akan buka kuncinya. Kita lihat Enter Shadow Mode-nya dan exit ini ke hidden. Kita klik Exit All Shadow Mode. Nanti ketika buka biasanya akan minta restart. Exit. Oke. Ya, pilihannya Exit Shadow Mode and Reboot Now. Karena dia ada yang registry, ada perubahan di registry. Klik OK dan restart. Oke guys, sekarang sudah terbuka. Jadi begitu caranya. Nanti hanya mungkin pesan saya jangan terlalu sering buka tutup. Dan kalau misalnya Anda habis pakai, nantinya mau buka diusahakan komputer di restart dulu. Karena kadang kalau misalnya yang sering dan banyak dipakai orang, misalnya di warnet atau rental pengetikan, kita nggak tahu di dalamnya sudah ada virus atau belum. Ketika kita buka, jangan-jangan virus keburu masuk sebelum kita restart. Oke, begitu guys. Ada kelebihannya adalah di Shadow Defender ini sampai sekarang belum ada software crack yang bisa menjebol password Shadow Defender. Jadi guys, jangan sampai lupa passwordnya. Biasakan dicatat. Karena kalau di freeze, software cracknya ada banyak. Jadi ketika saya menangani misalnya warnet atau orang lupa password untuk di freeze itu mudah cara jebolnya. Lalu yang kedua, komputer menjadi lemot kalau menggunakan di freeze semakin lama karena di freeze itu cukup besar file recovery-nya. Oke, begitu guys, jangan lupa klik like and subscribe, ikuti terus tutorial-tutorial dari tim Warnetku, dan guys bisa tulis komen di bawah permintaan dan semoga kami dapat mewujudkan untuk membantu Anda belajar mengenai dunia komputer. Watch out.